pakai ISBN palsu nanti ada. Ya. Kita tuntaskan hari masih ini. Dijual bisa. masih ada, padahal katanya sudah ditarik. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Berarti Pak Roy, confirm ya ISBN palsu ya? Iya palsu kan itu? ISBN yang mana? Buku Gibran Endgame. ISBN-nya palsu. Yang pertama, iya. Confirm. Confirm ya? Iya. Lah, oh iya. gitu. Loh, iya, kan? Nanti ada yang jawab soalnya bagian. Udah. Nanti juga ada ahli ISBN. Jadi ini tuduhan palsu. Iya. ISBN-nya. Itu kan dari sana nanti. Oke, nanti ya. Oke, jangan lari nanti. Ngapain yang ijazah belum di Yang lari itu yang RJ itu yang lari. ISBN itu nanti dijawab oleh Gini ya. Poin utama yang ijazah belum dijawab tadi Mas Roy. Belum, gini. Ada semua. Oh, ada, oke. Ada semua. Jadi ini saya hanya pakai cermin saja. Terus ada orang kalau peneliti asli itu punya standar errornya. 3% sampai dengan maksimal itu 8 atau 10%. Kalau errornya sampai 180%, itu peneliti opo? Ya, yang bisa kemudian meneliti diputar tadinya A jadi Z. Nggak ada. Lanjut. Nah, ini kaca yang pertama udah jelas ya. Jadi apa yang pernah dikatakan ini berarti bohong. Kalau memang masih ada, ya ini masih ada, masih bisa diklik di dia. Nah ini yang tadi nggak usah saya jelasin lagi ya, ini jelas dulu saya kalau seorang peneliti itu tahun 2003 aja udah ditunjuk oleh Pak Menteri Samsul Muares. Kalau tadi jawaban nggak ada di Google Scholar. Oke, nanti gampang. Saya bahkan pernah mendapat penghargaan dari Mabes Polri, bahkan pendapatkan dari negara. Sebagai apa nih? Saya baca sebentar ya. KRMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Luar biasa. Roy Suryo, N-nya apa nih Mas? Noto di Projo. Oke, sebagai penceramah. Iya, pada Rakernas Humas Polri. Itu tahun 2005. Oke, kalau penceramah saya juga pernah. Oh iya, makanya, tapi tahun 2005 kan? Oke, iya. Sertifikat telematikanya mana? Iya, itu loh. Sertifikat telematika mana? Orang nggak bisa baca itu. BNSP ini surat bukan sertifikat. Ketua tim koordinasi telematika gimana sih? Ini bukan sertifikat, Roy. Aduh, udahlah nggak bisa. Mana sertifikat BNSP? Jangan dipotong dong, Andi. Jangan dipotong biar menjelaskan. Nah, biasa jangan dipotong dong. Kau munculkan Biasa itu. dia menjelaskan. Itu bukan sertifikat. Potong aja. Pertanyaannya dari mana Mas Roy bisa mendapatkan dalam tanda kutip gelar pakar telematika? Oke, banyak nanti bisa dilihat silakan. gambarnya. Bahkan nggak usah jauh-jauh, ini mungkin hanya satu atau sebagian orang aja di Indonesia yang dapat bintang jasa utama. Ya, ini Mahaputra. Oke, lanjut. Ya, udah, lanjut. Nah, ini yang tidak akan bisa terbantahkan. Nah, yang pakar telematika mana? Belum. Apa? Nanti ada. Ini nggak urut soalnya. Oke, ada. Tapi saya ingat terus loh, saya kejar terus loh. Kejar, silakan dikejar. Ini uji telematikanya mana? Ya, dari tadi. silakan dikejar. Jadi, kalau ini jelas, pada tanggal 15 April 2025 di ruang 109, saya, Dr. Tifa dan Dr. Eng Respon Hasiolan Sianipar Magister Eng. Ya. Waktu itu ada di sana. Ya, kan dia mau disebut gitu. Ya, sebut aja lah biar seneng. Ya. Nah, waktu itu siapa yang menyatakan pertama kali soal font? Ya dia jawab sendiri. Saya nggak pernah bilang soal font. Ya, Bang Rismon memang. 11.000 triliun persen. Tadinya Times News Roman, tiba-tiba sekarang dikoreksi jadi Time Roman. Dulu nggak baca apa gimana orang ini ya. Itu loh, tiba-tiba. Saya itu jelas ini. Dulu adalah yang saya katakan, mungkin Bang Aiman dan semua pemirsa ingat. Saya waktu itu memotret dengan kamera resolusi tinggi. Oke. Tidak ada orang lain yang melakukannya. Ini di perpustakaan UGM. Enggak, ini di ruang 109. Fakultas Kehutanan. Oke. Jelas di sini kelihatan, kertasnya saja sudah beda. Kertas yang ini kertas yang baru, ini kertas yang lama. Ini dalam satu buku ya? Dalam satu skripsi. Ini lembar pengesahan. Lembar pengesahan. Oke. Saya tidak perlu bicara fontnya. Saya akan bantah untuk itu. Saya akan bantah. Apa ini orang yang nggak punya kapasitas apa itu? Ya. Enggak, itu dianalisa pakai apa? Yang kedua, ya. Enggak, itu visual mata atau pakai telematika? Ini nggak usah mata-mata, dokter palsu motong-motong. Visual mata ya. pasti. Udah nggak usah. Visual mata ini Mas. Iya. Mas Roy ya. Nggak Karena masalah. beda warnanya, kalau beda warna jelas kan. Jadi di sini sudah jelas. Di sini nama ini mau dikoreksi translasi, mau pakai oposisi, wah misalnya, nggak bisa menjawab ini. Dulu yang nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu masih doktor pada bulan November tahun 1985. Kok tiba-tiba di sini jadi profesor? Pada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu pidato guru besarnya pada bulan Maret 1986. Itu tidak terbantahkan.
Ya, ini salah berarti. Udah jelas mana ada maunya tadinya dokter kok ditulis profesor mau. Udah ini nggak bisa terjawab mau dengan translasi rotasi. Wah apa itu? Ya nggak usah. Lanjut, ya. Lanjut. Nah, ini kalau mau jawab, simple aja. Mau ijazahnya apapun, fotonya Jokowi bukan. Udah jelas ini ada Ini program pakai analisis apa? pakai face comparison. Oh, face Iya. comparison. Itu datasetnya berapa? Udah jelas. Udah nggak Enggak, usah data ngomong terus. ujinya berapa Mas Roy? Udah nggak usah ngomong terus. betul udah. itu. Saya nggak Data ganggu. ujinya berapa? Saya nggak ganggu. Kalau 1 lawan 1 bukan Banyak. ilmiah. Anda tahu kita, udah saya nggak usah jawab dokter palsu dijawab nggak usah. Ya. Dah. Ya. Itu datasetnya Gambar dulu saya. jelaskan. Coba datasetnya berapa? Metodenya apa? Anda kan sudah ngomong terus tadi, jadi nggak usah ngomong preprocessingnya lagi. apa? Udah nggak perlu. Nggak perlu. Mas Roy mengatakan bahwa ini Ya. bukan dari mana? Ini ada program face comparison. Oke, face comparison. Face result. comparison, foto saya, ini foto saya asli ini tahun 91. Oke. Ya. Dengan foto saya sekarang mau fotonya berapa tahun lagi, tetap match. Oke. Ini penipuan Kalau match publik adalah ini. Ini clear. penipuan Nanti publik. saya beri kesempatan. Nggak, saya maju, ngomong. saya maju. Saya Yang maju. penipuan publik itu yang Next ijazah segmen ya, dokternya Bang Haji ya. palsu itu. Oke. Nanti itu nggak Next punya segmen hak. karena saya hari ini saya segmen ini full kasih ke Mas Roy. Iya, nggak usah Seperti ngomong juga orang Mas nggak punya legal standing, Morismon. nggak pernah belajar pendidikannya cuma D3 sastra, makanya bisa ngomong Jepang. Dan ketika ngomong Jepang di sini, respon nggak bisa jawab waktu itu. Ya. Ya, Nanti saya saya nggak berkata. tahu Oke. kalau saya alumni dari University of Manila. Dah jelas nih. Kasihan kali Roy Suryo itu. Udah apa sih ngomong Selalu terus? terjebak di dalam halusinasinya. Itu dibungkam dulu tuh ngapain? Ya, selalu terjebak dalam halusinasinya. Enggak, Oke, Dan nanti, selalu nanti. merasa mereka adalah benar. Tolong ditertibkan itu. Padahal dia adalah pembohong besar. Untuk itu, saya akan buktikan apa yang dia katakan. Udah cukup Yang Pandiaswan.